Oke, sebelum lanjut ke chapter yang ketiga, jenis soal yang ketiga, aku mau review dulu untuk jenis soal yang kedua ini, gitu kan. Jadi jenis soal yang kedua ini kan disebut sebagai apa? Soal namanya analisis dan dekomposisi, gitu kan. Nah, artinya soal ini nanti dia itu membutuhkan analisis dan juga membutuhkan dekomposisi gitu. Nah, dari ke-6 soal yang udah jadi contoh atau 7 soal itu yang sebelumnya udah kita bahas, itu kalau teman-teman perhatikan step-step cara mengerjakannya itu apa? Ya kita rumuskan. Jadi yang pertama, step yang pertama itu kita harus bisa menentukan apa? Menentukan permasalahan utamanya. Oke. Menentukan permasalahan utamanya gitu. Terus yang berikutnya yang juga sangat penting itu adalah kita harus bisa mengimajinasikan gitu. Mengimajinasikan atau membayangkan gitu, membayangkan fenomenanya. Nah, kita harus bisa membayangkan fenomenanya gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita perlu inilah menuliskan. Oh, sebelumnya ini ding, kita harus mengetahui dulu ya, mengetahui konsep yang akan kita pakai. Tahu konsep atau rumus ya kalau dia butuh perhitungan yang akan dipakai. Nah, terus yang keempat ya kita mulai menghitungnya, tapi sebelum kita menghitungnya kita harus menuliskan dulu, menuliskan kan data atau informasi penting atau informasi penting dari soal gitu kan. Terus yang kelima, nah di sini di komposisinya muncul, kita mulai menganalisis. Nah, menganalisis ini nanti akan muncul konsep tentang dekomposisi. Nah, biasanya nanti dekomposisinya itu biasanya ini, nanti pada sumbu X bagaimana gitu. Terus nanti pada sumbu Y nanti bagaimana gitu. Oke, intinya ada 5 step ini ketika teman-teman mengerjakan soal dengan tipikal analysis and decomposition. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa menentukan permasalahan utamanya, oke. Terus yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengimajinasikan atau membayangkan gimana sih fenomenanya itu yang dimaksud di dalam soal gitu. Terus yang ketiga adalah kita harus tahu kira-kira nanti konsep atau rumus apa yang akan kita gunakan. Terus yang nomor 4 adalah kita menuliskan data atau informasi-informasi penting dari soal, seperti nanti misalnya diketahui nilai ini sekian, masanya sekian, atau gravitasi sekian dan lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir kita mulai menganalisisnya. Nah, nanti ketika kita menganalisisnya konsep tentang dekomposisi akan hadir di situ gitu. Tapi biasanya itu nanti akan dekomposisinya itu dalam bentuk nanti menganalisis untuk sumbu X kita sendirikan gitu. Terus nanti untuk sumbu Y kita sendirikan, baru kemudian kita dapat persamaan-persamaan itu ya, kalau nanti memang perlu disubstitusikan ya disubstitusikan dan seterusnya nanti mengalir saja gitu. Intinya nanti teman-teman akan terbiasa ketika sudah banyak latihan soal. Oke.